Guys, kembali lagi bersama saya si Kacamata Film. Di sini saya akan membahas alur cerita film yang menceritakan tentang seorang anak jenius yang ingin sekali membalas dendamkan kematian kakaknya kepada seorang profesor, dan film ini yang berjudul Big Hero. Bagaimana keseruannya? Langsung saja masuk ke alur filmnya. Check it out. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota yang sangat maju, dan di sini kita diperlihatkan dengan sebuah adegan pertarungan robot mini, dan juga kita di sini diperkenalkan dengan sang juara bertahan yang bernama Yama. Dan tak lama datanglah seorang bocah kecil yang ingin sekali menantang Yama, dan bocah itu yang bernama Hiro. Di sini Hiro awalnya diremehkan oleh Yama, namun dikarenakan Hiro yang membawa sejumlah uang, ia pun langsung diberikan kesempatan untuk melawan Yama. Dan hasil di sini robot Hiro pun mudah dikalahkan, dan di sini Hiro pun ingin sekali lagi untuk menantang Yama, dan di sini Yama pun menerima tantangannya Hiro, dan di sini Hiro langsung mengaktifkan mode serius, dan disinilah robot Yama dihancurkan begitu saja. Terlihat di sini Yama yang kehel kepada Hiro yang telah merusak robotnya, dan di sini Yama pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Hiro. Namun untungnya di saat Hiro ingin dihajar oleh anak buahnya Yama, di sini datanglah kakaknya Hiro yang bernama Tadashi. Ini Tadashi pun menyuruh Hiro untuk langsung naik ke atas motornya, dan di sini mereka pun mulai meninggalkan tempat itu. Namun alangkah buruknya di saat mereka ingin meninggalkan tempat itu, mereka malah ditangkap oleh sejumlah polisi. Kita diperkenalkan dengan bibinya Tadashi dan juga Hiro yang bernama Bibi Cash, dan tak lupa ternyata di sini Hiro dan Tadashi tinggal bersama Bibi Cash, dan sesampainya mereka di rumah terlihat di sini Bibi Cash yang tantrum dikarenakan Hiro yang sering sekali membuat ulah. Well, I love you too. Beat poetry night. Ini Hiro bukannya belajar layaknya bocil pada umumnya, ia malah mencari tempat untuk pertarungan robot lagi, dan di sini Tadashi pun mencoba untuk menghentikannya. Lalu di sini Tadashi pun yang berniat untuk menghantarkan Hiro ke tempat pertarungan robot itu. Namun di saat di perjalanan Tadashi malah mengajak Hiro ke universitasnya. Di saat Hiro melihat lab tempat Tadashi belajar, ia pun melong melihat banyak sekali alat yang begitu canggih di hadapannya. Dan disinilah Tadashi menunjukkan hasil kerjanya, yaitu berupa robot pencegah yang bernama BMX. Dan di sini Hiro pun terlihat terkesima dengan robot itu. Dan tak lama datanglah seorang profesor yang bernama Profesor Callahan, dan di sini profesor itu pun terkesima dengan robot ciptaannya Hiro, dan di sini profesor itu pun mencoba untuk membujuk Hiro agar bisa masuk ke universitas yang sama seperti kakaknya. Dan di saat ingin menuju ke tempat pertarungan robot, di sini Hiro terlihat terkesan dengan kampus itu, dan di sini Tadashi pun mengatakan bahwa kampusnya sering mengadakan sebuah pameran robot, dan di sini Tadashi juga menambahkan bahwa Hiro harus bisa membuat robot yang membuat seorang profesor terkesima agar dirinya bisa masuk ke universitas tersebut. Dan terlihat di sini Hiro yang pusing memikirkan robot apa yang ia ingin buat untuk ditunjukkan kepada profesor yang akan dilakukan di pameran itu. Dan di sini Tadashi sebagai kakak yang baik, ia pun mencoba untuk membantu Hiro agar dirinya bisa menemukan sebuah ide. Dan di sini Hiro pun melihat robotnya, dan ia pun memiliki ide dengan robotnya.
Dan tibalah hari di mana pameran itu dimulai. Terlihat di sini banyak sekali robot-robot canggih, dan terlihat di sini Hiro dibantu oleh teman-temannya membawakan alat-alat robotnya. Dan di saat Hiro ingin presentasi robotnya, terlihat di sini ia yang gugup, dan disinilah kakaknya mencoba untuk meyakinkan Hiro bahwa Hiro bisa melakukan presentasi dengan baik. Dan di sini Hiro pun langsung mempresentasikan tentang robotnya yang bernama Microbot, yang bisa dikendalikan hanya menggunakan sebuah pikiran. Transportation. Dan setelah presentasi di sini, profesor itu pun menghampiri Hiro dan mengatakan selamat, Hiro telah diterima di universitasnya. You in class? Dan seusai acara di sini, Tadashi pun ingin mengajak Hiro mengobrol dan ingin mengucapkan selamat kepada Hiro atas pencapaiannya. Dan tak lama mereka pun mendengar ada sebuah alarm, dan terlihat di sini gedung itu terbakar. Di sini Tadashi yang mendengar bahwa Profesor Callahan masih di dalam, ia pun mencoba masuk ke gedung itu, dan alhasil di sini Tadashi pun ikut tewas di dalamnya. Dan setelah insiden itu, terlihat di sini Hiro yang tidak semangat lagi seperti dulu, dan terlihat di sini Hiro yang tidak sengaja menjatuhkan robotnya, dan ia pun merasa kesakitan dikarenakan kakinya yang ketimpa hulu robot itu. Dan tak lama BMX pun aktif layaknya seperti robot penyembuh. Ow! Dan di sini BMX pun berniat untuk mengobati Hiro, namun di sini Hiro yang menolak dikarenakan dia yang tidak kenapa-napa. Dan terlihat di sini Hiro yang menemukan mikrobotnya yang tersisa, namun ia keheranan dikarenakan sebagian besar mikrobotnya telah terbakar di gedung tempo hari. Dan di sini Hiro pun meletakkan mikrobot itu ke dalam toples. Namun di sini BMX yang penasaran, ia pun langsung mengikuti arah mikrobot itu. Dan di sini Hiro pun langsung mencoba untuk mengejar BMX agar mengetahui apa tujuan mikrobot itu. Singkatnya, mereka pun telah tiba di sebuah gedung kosong, dan di sini mereka pun mencoba untuk masuk ke dalam gedungnya. Lalu di sini Hiro pun mencoba mengikuti arah mikrobot itu, dan ia pun melihat ada sebuah robot yang sedang bekerja membuat mikrobot. Dan alangkah terkejutnya di sini Hiro melihat banyaknya sekali mikrobot yang mirip seperti yang dirinya buat. Dan tak lama mikrobot itu pun aktif. Di sini Hiro dan BMX pun langsung mencoba melarikan diri dari tempat itu. Namun sayangnya tempat itu kuncinya terpintu, dan di sini Hiro dan BMX pun mencoba untuk mencari jalan alternatif lainnya. Dan di sini Hiro pun melihat seseorang yang menggunakan topeng yang mengendalikan mikrobot tersebut. Untungnya di sini Hiro dan BMX pun bisa keluar dari gedung tersebut. Lalu di sini Hiro pun langsung melaporkan hal yang ia temukan kepada kepolisian. Namun di sini polisi itu malah meragukan laporannya Hiro. Dan di sini Hiro pun ingin pulang untuk mengecas BMX dikarenakan BMX yang baterainya lowbat. Dan sesampainya Hiro di kamar, ia ingin mencari tahu siapakah orang bertopeng itu yang bisa mengendalikan mikrobotnya. Dan di sini Hiro pun langsung mengagrep BMX agar bisa diajak gelut nantinya. Dan di sini Hiro dan BMX pun kembali lagi ke gedung kosong itu. Namun sayangnya gedung itu benar-benar telah kosong. Dan di sini Hiro pun mengikuti mikrobotnya yang mengarah ke suatu tempat, dan tempat itu adalah sebuah dermaga. Dan tak lama manusia bertopeng itu pun datang dengan membawa sebuah bongkahan alat. Dan terlihat di sini Hiro yang bersiap untuk menyerangnya, namun ia didatangi oleh teman-temannya. Dan tak lama manusia bertopeng itu pun menyerang Hiro dan juga teman-temannya. Di sini mereka pun mencoba kabur dari tempat itu. Dan di sini jugalah manusia bertopeng itu pun mengejar mereka, dan alhasil kejar-kejaran pun terjadi.
Dan singkatnya, mereka pun lolos dari pengejaran manusia bertopeng itu. Namun naasnya mereka tercemplung ke dalam air. Dan di saat di jalan pulang, terlihat di sini ada salah satu temannya Hiro yang bernama Fred. Ia malah langsung menyelonong begitu saja ke rumah seseorang dan mengaku-ngakui rumahnya. Dan terlihat di sini Fred dimarahi oleh teman-temannya yang lain. Namun tak lama datanglah seseorang keluar dari rumah itu dan memberikan salam kepada Fred. Ternyata itu benar rumahnya Fred. This is you got. Dan di sini Hiro pun mencoba untuk menggambar logo yang ia lihat di dermaga. Dan di sini Baymax pun mengatakan bahwa dirinya bisa memindai manusia bertopeng itu dari penyakitnya. Cholesterol levels. Baymax, you scanned everyone's healthcare needs. Dan di sini Hiro berniat untuk menjadikan teman-temannya superhero agar bisa mengalahkan manusia bertopeng itu dengan mudah. Namun di sini teman-temannya pesimis apakah dirinya bisa menjadi superhero dikarenakan mereka hanyalah seorang kutu buku. Dan di sini Hiro pun meyakinkan mereka. Dan di sini Hiro pun menyuruh Baymax untuk menyekian semua orang yang ada di kota. Dan di sini Baymax pun menemukan ada salah satu orang yang cocok dengan manusia bertopeng itu yang letaknya di sebuah pulau. Dan mereka pun menuju ke pulau itu. Dan sesampainya mereka di pulau, ternyata itu adalah sebuah pulau isolasi. Dan di sini mereka pun langsung memasuki sebuah area pabrik agar mengetahui apakah di dalamnya ada tabung gas LPG. Oh salah, apakah di dalamnya ada sesuatu. In the face, guys. Lalu di sini mereka pun menemukan sebuah ruangan dan ternyata di dalam ruangan itu terlihat ada seperti cincin teleportasi. Dan di sini mereka pun memasuki area operator agar bisa mengetahui tempat apakah itu sebelumnya. Dan terungkaplah sudah bahwa tempat ini adalah dulunya tempat pembuatan mesin teleportasi. Namun dikarenakan mesin itu yang mengalami kegagalan tidak bisa beroperasi, maka tempat itu ditutup permanen oleh pemerintah. Dan sementara itu terlihat di sini manusia bertopeng itu pun muncul dari belakang mereka. Dan di sini pertarungan pun terjadi antara Hero CS melawan manusia bertopeng. Go for the transmitter. Dan di sini alangkah terkejutnya Hiro melihat orang yang dibalik topeng itu adalah Profesor Kellehead. Dan di sini Hiro pun bertanya-tanya bagaimana Profesor bisa lolos dari kebakaran itu. Dan di sini Profesor itu pun mengatakan bahwa ia menggunakan mikrobotnya Hiro untuk melindungi dirinya dari kebakaran. Dan di sini Hiro mendengarkan hal itu, ia pun kesal kepada Profesor Kellehead dikarenakan kakaknya yang berkorban malah dirinya yang selamat dari kebakaran itu. Dan di sini juga Hiro langsung menyuruh Baymax untuk menyerang Profesor. Namun Baymax menolak dikarenakan dirinya diciptakan untuk membantu orang, bukan untuk membunuh seseorang. Namun di sini terlihat Hiro yang langsung mengambil kartu chip kesehatan milik Baymax yang dibuat oleh Tadashi. Dan di sini Baymax langsung berubah menjadi sebuah robot yang beringas. Di saat Baymax menyerang Profesor, terlihat di sini teman-temannya mencoba untuk menghentikan Baymax dan alhasil Profesor itu pun pergi dengan mudah begitu saja. Terlihat di sini Hiro yang kehol kepada teman-temannya dikarenakan mereka yang tidak bisa menangkap Profesor. Dan di sini Hiro pun meninggalkan teman-temannya di pulau begitu saja. Dan sesampainya di rumah, terlihat di sini Hiro yang memperbaiki sensornya Baymax agar bisa mencari Profesor. Dan disinilah Baymax menunjukkan sebuah rekaman video perjuangan Tadashi untuk bisa membuat Baymax. Wait, stop scare. Tak lama datanglah teman-temannya Hiro. Di sini mereka pun membawa sebuah flash disk yang berisi sebuah video rekaman. Dan ternyata terungkaplah sudah mengapa Profesor Kellehead mengambil mikrobotnya Hiro. Ia di sini dendam kepada seseorang yang bernama Great dikarenakan ia yang menjadikan putrinya uji coba portal ajaibnya.
Dan sementara itu terlihat di sini Grade yang sedang menghadiri acara pembukaan kampus terbaru, dan tak lama datanglah Profesor Callahan. Terlihat di sini ia yang begitu marah terhadap Grade dan ia pun ingin membuka kembali portal tersebut. Namun untungnya tak lama datanglah Hero CS bersama teman-temannya untuk menghentikan Profesor Callahan. Dan di sini Profesor Callahan pun tidak mau dikarenakan putrinya yang masih terjebak di dalam portal tersebut, dan Profesor pun langsung menyerang mereka semua. Dan di saat Hero hampir tersedot ke dalam portal tersebut, ia pun memiliki sebuah ide dan ia pun langsung mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka harus bisa menyerang mikrobot yang ada di bawah agar bisa tersedot ke dalam portal tersebut. Dan terlihat di sini teman-temannya Hero pun menggunakan sebuah asap agar bisa mengalihkan pandangan Dr. Callahan terhadap mikrobotnya. Dan di sini teman-temannya Hero pun langsung menghabisi mikrobot yang ada di bawah. Sementara itu terlihat di sini Callahan yang kehabisan mikrobot, dan di sini Hero pun langsung mengambil topengnya, dan alhasil mikrobot itu pun tidak berguna lagi. Dan di sini terlihat Hero dan kawan-kawan yang mulai panik dikarenakan portal itu yang tidak bisa dinonaktifkan. Dan di sini Hero dan kawan-kawan pun mencoba meninggalkan tempat itu. Namun di sini BMX merasakan ada seseorang di dalam portal tersebut. There. The life signs are... Sini Hero dan BMX pun memutuskan untuk masuk ke dalam portal itu untuk memastikan siapa orang yang ada di dalam portal itu. Dan BMX pun menemukan lokasi orang tersebut. Ternyata ia adalah putrinya Callahan yang gagal menguji coba tempo hari. Di sini Hero dan BMX pun membawa pesawat itu beserta sang pilot. Namun di saat perjalanan keluar dari portal itu, di sini BMX pun tidak sengaja terkena puing-puing bangunan dan alat pendorongnya BMX pun rusak. Dan di sini BMX pun menjadikan dirinya tumbal untuk keluarnya Hero dan sang pilot. I cannot deactivate until you say... Dan akhirnya Hero dan sang pilot itu pun keluar dengan selamat, dan film pun ditutup dengan Profesor Callahan yang ditangkap polisi, dan film pun tamat. So buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Tolong bantu YouTuber kecil ini, oke?